Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Asfi Asidik dari GT 2023 yang akan menemani kalian belajar Unity satu semester ke depan. Nah, materi yang akan dipelajarin untuk minggu ini itu mulai dari instalasi Unity Hub dan editornya, lalu dari dasar interface Unity. Kalau untuk gambaran materi yang dipelajari untuk satu semester, kita bakal belajar dari studi kasus berbagai game yang ada di market, lalu dibedah cara kerjanya dari mekaniknya untuk kita coba buat ulang. Selain itu, kita juga bakal belajar berbagai tools dan fundamental pendukung role programmer seperti GitHub, Object Oriented Programming, Design Pattern, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu kita mulai dari instalasi Unity Hub, karena kan banyak dari kalian juga yang baru mulai dari awal. Nanti materinya bakal aku share juga. Kita ke website Unity dulu buat download Unity Hub-nya. Oke, pencet download, tunggu sampai selesai. Karena di laptopku udah terdownload, jadi bakal aku tampilkan kayak apa installernya. Oke, tampilannya harusnya seperti awal kayak gini ya, agree, lalu bakal lokasi installnya. Sebenarnya terserah kalian, yang penting foldernya tahu ada di mana dan storage-nya itu masih lega. Pencet install, karena di tempatku juga udah install. Kita bakal langsung ke Unity Hub-nya. Oke, ini tampilannya kalau kalian udah pernah login dan pernah buat beberapa project dalam Unity. Kalau misal baru pertama kali, seharusnya dalam bentuk kosongan. Aku coba sign up dulu. Nah, tampilannya seharusnya seperti ini. Jadi kalau misal kalian belum punya akun Unity, buat akun dulu, atau kalau sudah itu sign in. Isi sesuai data kalian. Terus checkbox yang harus dicentang itu di bagian pertama aja sih, sama captcha-nya. Setelah itu create Unity ID. Kalau misal nanti ada prosedur selanjutnya, ikutin aja. Gambarnya seperti kalau mau bikin akun Unity. Nah, kita balik lagi ke Unity Hub-nya, karena aku udah punya akun. Nah, ini tampilannya kalau kalian udah login. Kalau masih baru pertama kali, seharusnya di sebelah sini masih kosong ya. Nah, di sebelah kirinya ada 4 tab: projects, installs, learn, sama community. Kita bakal fokus ke project sama installs dulu. Kalau baru pertama kali download Unity Hub, seharusnya di tab install belum ada editor yang terinstall. Jadi kita install dulu, lalu pilih versi untuk sesi belajar selama satu semester ini. Kita bakal pakai yang versi 2022.3.58 F1 versi LTS. Sebenarnya udah ada Unity 6, tapi karena mempertimbangkan device juga, bagi yang lain mungkin device kurang mumpuni, pakai yang versi ini aja dulu. Cet install, nanti akan muncul menu modul yang bisa diinstal. Seharusnya bagian paling atas ini ada Visual Studio Community yang otomatis kecentang ya, karena di punyaku udah install, jadi gak usah install lagi. Terus di bagian bawah itu ada New Universal Windows Platform Build Support sama Windows Build Support. Ini otomatis kecentang juga. Itu ikutin aja defaultnya.
lalu install. Unity udah masuk ke dalam proses download, terus masuk ke install secara otomatis. Kita tunggu sampai selesai. Karena di laptop gue juga udah ada, aku pakai versi yang ada di dalam laptop aja. Sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan, tapi buat kalian yang baru download pakai versi ini aja, walau aku pakai versi yang lama. Ini aku cancel karena udah terdownload di laptopku. Nah, kalau di punyaku kan yang paling baru ini 3.44 F1. Aku pakai ini, kalau yang kalian download tadi itu pakai itu aja. Lalu kita buat new project. Di menu new project ini bakal banyak banget template. Di tab learning itu ada ya semacam template buat belajar, misalnya ini buat 2D platformer, yang bawahnya buat FPS game. Terus ini ada sampel, ada core, ada all template juga yang buat membuat semuanya. Nah, kita bakal pilih yang 2D buat inliner pipeline. Terus kita beri nama, misal PBL game space underscore nama aku underscore 2025. Lalu untuk lokasinya terserah kalian juga, yang penting seperti tadi, lokasi foldernya tahu dan juga storage masih lega. Jangan pilih yang udah agak sesek karena bakal resiko nantinya. Lalu untuk Unity organization ini biarkan default aja sekarang. Terus untuk Unity Code dan use Unity version control, sebenarnya ini opsional. Ini nanti juga bisa diatur lagi. Kalau untuk sekarang aku tidak centang aja. Lalu create project. Ini Unity bakal masuk ke proses loading template-nya. Ya, tunggu sampai selesai. Oke, jadi ini tampilan Unity editor kalau udah terinstall. Sebentar, kita balik lagi ke PPT. Nah, seharusnya setelah install tadi itu bakal otomatis juga keinstall Visual Studio Community, bakal ada installernya. Kalian pilih yang di bagian workload nanti, yaitu Game Development with Unity. Lalu tunggu Visual Studio Community-nya sampai selesai juga, karena bakal dipakai buat ngedit script di dalam Unity. Jadi ini tampilan editor yang default. Ada 4 panel utama, yang di bagian bawah ini namanya project, terus kiri atas ini hierarki, lalu yang kanan itu inspektor, terus yang ada di tengah atas ini scene dan game. Nah, kita mulai dari bagian project dulu. Bagian project ini kita bisa akses semua file aset login yang ada di dalam project kita. Jadi misal kalau dalam folder aset kita biasanya naruh scene, script, animasi, sprite, dan lain-lain. Nah, kita coba buat sebuah scene baru. Caranya klik kanan, terus pilih create, dari situ pilih scene. Bakal dibuat sebuah scene baru yang defaultnya itu namanya new scene. Kita kasih nama, misal untuk tugas kali ini task 01. Oke. Lalu untuk masuk ke dalam scene itu kita klik 2 kali. Nah, kalau udah masuk, kita di bagian kiri ini ada namanya hierarki. Hierarki itu menampilkan semua game object yang ada dalam sebuah scene.
Scene itu pada dasarnya seperti level di dalam Unity. Klik kanan di hierarki terus create entity, bakal muncul yang namanya game object. Ya, game object itu semacam kontainer, ibaratnya kayak botol kosong yang bisa kita tambahin berbagai fitur yang namanya komponen. Nah, untuk tutorial kali ini kita bakal coba import sebuah sprite ke dalam project Unity kita. Buat importnya kita bisa klik kanan di project terus import new asset, nanti bakal muncul window file explorer seperti ini. Ini sih yang paling mudah, cuma kalau misal kalian mau buka folder asset ini di file explorer, itu juga bisa. Caranya klik kanan terus show in explorer, nanti bakal muncul window file explorer yang full seperti ini. Nah, kalau dari aku sih lebih nyaman kayak gini. Kita coba untuk import sprite. Aku pakai sprite dari karakter game kelompok RPG ku sebagai contoh. Kita masukkan ke dalam asset, kemudian kita copy. Nah, kita kembali ke Unity editornya, bakal muncul seperti ini. Nah, dari game object ini kita coba untuk kita modifikasi di panel inspector. Nah, yang bagian atas ini ada nama game objectnya sendiri, terus di bawahnya ini ada transform. Ini transform itu salah satu komponen yang ada dalam game object. Jadi sebuah game object itu punya komponen transform secara defaultnya, jadi punya posisi, rotasi, dan skala yang bisa itu ubah. Kita coba untuk ubah namanya menjadi misal player. Nah, untuk memasukkan aset sprite ini ke dalam game object yang udah kita buat sekarang, kita coba untuk tambahkan komponen sprite renderer dari dalam inspektornya, yaitu pencet add komponen, terus ke bagian rendering, lalu scroll cari sprite renderer maksudku. Oke, nanti akan muncul tambahan komponen yaitu sprite renderer. Untuk memasukkannya kita bisa pencet yang seperti lingkaran di kolom ini yang ada di baris sprite. Ini bakal muncul tampilan semacam project tapi yang kecil yang menampilkan aset yang bisa kita masukin. Kita bisa masukin ke sini, misal ini Fatur, itu nama karakternya tadi. Atau kalian bisa drag and drop. Nah, sprite udah masuk ke dalam game object yang kita buat tadi. Nah, game object yang ada dalam hierarki ini bisa dilihat gimana tampil dalam game di panel scene. Di panel scene kalian bisa ngubah transform dari sebuah game object dengan cara pilih berbagai tools yang ada di toolbar kecil ini. Ada move tool, rotate, ada scale, terus yang ini rect tool, transform, sama view tool. View tool ini ya buat geser-geser sini aja. Kalau move tool, dari move tool ini bisa gerakin secara x axis sama y axis kalau buat 2D. Kalau di 3D berarti ada y axisnya, ada z nya maksudnya. Kalau yang di kotak biru ini dua sekaligus.
rotate, itu bisa ngerotasi objeknya. Kalau misal kalian nggak sengaja ngubah-ngubah transformnya, bisa klik titik 3 yang ada di transform, terus reset. Nah, itu bakal reset seperti awal lagi. Nah, selain ada scene, ada juga game view. Ini bakal kelihatan seperti apa kira-kira kalau gamenya udah jadi. Dari sini kalian bisa milih berbagai aspek ratio. Misal kalau ingin kelihatan di Full HD tampilannya seperti apa, pilih yang Full HD. Jadi ini gambaran tampilan game kita kalau udah ada di Full HD. Oke. Jadi materi yang untuk pertemuan kali ini, misal kalian ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, langsung tanya aja di grup. Oke, kita balik ke PPT-nya. Nah, ini tadi 4 panel utama dalam Unity yang secara defaultnya itu ada project, hierarchy, inspector, dan game view. Nah, untuk tugas pertemuan kali ini, kalian buat project Unity dengan format nama PBL Gamespace _nrp lengkap _2025. Lalu buat scene baru bernama task 1, lalu buat empty game object, berikan komponen sprite render, lalu masukkan aset sprite sesuai keinginan kalian. Yang penting nggak menyinggung sara dan nggak bersifat NSFW. Lalu yang terakhir, kalau misal udah semuanya langkah-langkah tadi kalian kerjakan, laporkan dalam bentuk Google Docs yang formatnya bakal aku kasih nanti, lalu diupload ke Google Drive yang bakal aku lampirin juga di grup. Laporan isinya apa? Itu screenshot dan kasih penjelasan langkah secara singkat aja. Nah, ini masih aku kosongin dulu, nanti aku bakal tambahin. Oke, jadi itu aja buat materi kali ini dan tugas kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.